Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, sebelum kita mulai kajian, ana mohon maaf, bulan kemarin ana ada uzur sakit, tidak bisa ke sini, jadi ana mohon maaf. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita jumpa lagi di bulan ini. Rupanya kerasa sebulan itu lama juga, masya Allah. Nah, alhamdulillah Allah kasih rezeki jumpa sama ikhwah-ikhwah lagi. Dan alhamdulillah insyaallah pembahasan kita masuk ke ayat yang ke-31. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Dan ketika Zulaikha mendengarkan makarnya para wanita yang ada di Mesir, jadi semua orang Mesir ini ngomongin siapa? Zulaikha, tapi makar. Sebenarnya tujuannya itu apa? Agar mereka bisa melihat siapa? Yusuf. Karena memang Yusuf ini jarang sekali keluar ke rumahnya, dari rumah itu jarang. Makanya mereka itu buat makar menghina si Zulaikha. Maka terjadi arsalat ilaihinna, maka Zulaikha mengirimkan pembantunya untuk mengundang para wanita yang ada di kota Mesir. Wa a'tadat lahunna muttaka'a, maka disediakanlah kursi sandaran untuk mereka makan. Jadi diundang makan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, tapi Zulaikha ngasih setiap para wanita yang hadir di tempatnya Zulaikha, satu orang dapat satu apa? Pisau. Sama dikasih utrujah, satu buah macam jeruk, itu dikasih untuk dipotong. Wa qalat ikhruj alaihin, maka Zulaikha mengatakan ukhruj alaihin, wahai Yusuf, keluar sekarang, perlihatkan diri engkau untuk mereka para wanita. Keluar Yusuf. Falamma ra'ainahu, ketika para wanita melihat Nabi Yusuf alaihi salam, akbarnahu, mereka langsung merasa takjub ketika melihat siapa? Yusuf. Tidak nyangka seganteng itu. Wa qatta'na aydiyahun, mereka bahkan motong jari tangan-tangan mereka, gak sadar kondisinya. Qulna hasya lillahi ma hadza bashara, mereka mengatakan semua ini mustahil manusia. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Jadi Yusuf disifatkan dengan apa? Malaikat, saking sempurnanya kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam. Taib, kita masuk ke penjelasan ayat, tafsir ayat. Perhatikan di sini, ketika Zulaikha mendengarkan makar mereka, ingat para wanita terkenal dengan apa? Makarnya. Makanya itulah yang perlu kita perhatikan, hati-hati dengan para wanita, hatta itu istri kita. Karena makarnya besar, na'udzubillah. Contoh, laki-laki bisa korupsi, bisa jadi gara-gara siapa? Istri. Laki-laki bisa mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, sebabnya siapa? Istri. Antum tahu nggak ikhwah? Kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ingatkan nama suratnya surat At-Tahrim. Di ayat yang pertama, kalau antum buka surat At-Tahrim, di ayat yang pertama apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan?
Kenapa Nabi SAW itu kondisinya saat itu mengharamkan madu dari Zainab? Kok bisa? Kata Allah, tabtaghi mardata azwajik, karena engkau mengharapkan ridha istri engkau. Kasusnya bagaimana? Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW baru pulang dari rumahnya Zainab. Sekongkollah Aisyah ini bersama Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai ke semua istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah mengatakan, kalau seandainya Rasulullah SAW datang ke rumah engkau wahai Hafsah, katakanlah akaltal maghafir, apakah engkau memakan maghafir? Maghafir ini buah yang bau. Gampangnya kalau sekarang ini kita pete ataupun jengkol. Kalau orang makan pete biasanya agak apa? Bau. Maghafir ini buah yang bau. Akaltal maghafir. Itu kesepakatan antara Hafsah sama siapa? Aisyah. Dan terjadi apa yang terjadi? Nah, masuklah Nabi kita Muhammad SAW ke rumahnya Aisyah. Aisyah mengucapkan akaltal maghafir. Ya Rasulullah, engkau makan buah yang bau maghafir. Kenapa kau makan? Kata dia, innani syaribtu asla. Aku cuma minum madu. Madu siapa? Madu si Zainab. Gara-gara enggak malu sama Aisyah, akhirnya dia mengatakan, sejak ini aku tidak akan minum madu dari siapa? Zainab. Ini kata para ulama disebutkan tipu daya para wanita. Akhirnya madu yang baik bukan cuma sekedar halal loh madu ya, tapi madu ini halalan thayyibah, halal dan baik, dan banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil dari madu. Masya Allah. Ternyata bisa Nabi tidak mau minum, sebabnya siapa? Ucapan Aisyah. Tipu daya. Makanya wanita terkenal dengan apa? Tipu daya. Sama seperti ini para wanita, syuh. Gimana mereka bisa melihat Yusuf? Kan nggak mungkin wanita-wanita mengatakan, mana sini Yusuf, coba aku lihat. Kan nggak mungkin. Mereka juga ada rasa malu. Caranya gimana? Celah dulu Zulaikha. Akhirnya Zulaikha ngasih tantangan, masya Allah. Nah, itu disebutkan oleh para ulama. Taib arsalat ilaihinna. Ketika dengar makar para wanita, diundanglah mereka ini untuk makan di rumah siapa? Zulaikha. Wa a'tadat lahunna muttaka'a. Ketika para wanita datang ke rumah Zulaikha, Zulaikha pun menyediakan kursi atau tempat sandaran sebelum mereka makan. Apa kata para ulama? Masya Allah, lihatlah, Zulaikha di zaman itu sudah ada kebiasaan untuk memuliakan apa? Tamu. Padahal kita perlu tahu bahwasanya yang namanya Zulaikha sama Al-Aziz itu tidak beriman kepada Allah. Nanti kita sebutkan ayatnya. Tapi Masya Allah, ternyata memuliakan tamu itu penting. Makanya hatta dalam Islam, kalau seandainya kita bertamu ke orang lain ngasih bantal untuk sandaran, ngasih bantal untuk tidur, boleh nggak kita tolak? Nah, wajib kita terima. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, thalathun la turad. Ada 3 hadiah yang nggak boleh ditolak. Yang pertama disebutkan al-wasaid, bantal. Karena kalau antum berangkat ke Saudi, ke Timur Tengah, bantal mereka itu ada bantal untuk apa? Sandaran. Antum kalau tahu sofa-sofa mereka yang di bawah itu kayak gitu. Mereka seperti ini. Sandaran. Itu tidak boleh tolak. Fadhal diambil. Karena memang kondisi ngasih bantal itu tujuannya untuk memuliakan apa? Tamu. Jangan ditolak. Silahkan Pak duduk. Kalau dikasih tempat duduk jangan apa? Ditolak, sudah. Pakai saja. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memuliakan tamu itu penting sekali. Yang kedua kata Nabi, wadduhun, minyak rambut, minyak wangi itu jangan tolak. Jadi kalau ana sholat, ana bilang, Pak, tafadhol, antum pakai. Aduh, Ustaz, nyengat bau antum. Ini contoh, pakai aja bismillah, sikit aja, tak. Yang penting apa? Antum terima. Karena memang duhun, minyak wangi itu termasuk kita itu memuliakan orang lain. Naam sahih. Dan bahkan itu termasuk kita memuliakan kawan. Kasih apa? Minyak wangi. Oke, kalau ada yang kayak ana setiap kali ada kawan bilang, Ustaz, Masya Allah, wangi antum zen semisal. Ana langsung nanya, antum mau? Kalau itu udah isyarat, antum mau enggak? Kadang-kadang takutnya terlalu nyengat, enggak suka. Tapi kalau ada ngomong ana suka, sudah, kasih saja bismillah.
lepas saja. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW untuk memuliakan orang lain, masya Allah. Yang terakhir al-laban. Apa laban? Susu. Kenapa susu jangan ditolak? Karena antum tidak akan jumpai makanan ataupun minuman yang bisa mencukupi keduanya kecuali susu. Susu ini minuman tapi cukup untuk menghilangkan lapar dan cukup menghilangkan dahaga. Susu. Makanya orang kapan minum susu kenyang. Tapi susu sekarang itu kebanyakan kimianya, na'udzubillah. Susunya berapa persen, kimianya ya Allah, gulanya itu berapa banyak. Kalau mau beli susu, kalau mau minum susu yang sehat, susu 100%. Susu kambing 100%, susu sapi 100%, enggak usah ada campuran. Rasanya hambar, ya itulah susu. Kita mungkin sering tidak asing dengan namanya susu beruang. Itu bukan susu beruang itu. Susu apa? Sapi, walaupun iklannya naga. Susu sapi, iklan naga, gambar apa namanya apa? Susu beruang. Suka-suka lah. Ala kulli hal itu, Pak. Itu 100% susu. Itu sehat. Makanya orang kapan udah jatuh, itu minum susu, dan banyak yang menganjurkan untuk susu itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak ada satupun yang yughni minal ju'i wal 'atash, yang bisa menghilangkan rasa lapar dan dahaga kecuali apa? Susu. Nah, di kita itu kadang-kadang susu itu bukan sesuatu hal yang penting. Kata mereka ini 4 sehat 5 sempurna. Cuman penyempurna saja. Tapi kalau dalam Islam zaman dahulu memang susu itu dijaga betul. Makanya sekarang kampanyenya bagi-bagi apa? Nah, susu. Susu tuh memang mau nggak mau dari dulu harusnya. Kenapa harus sekarang kampanye kan gitu? Harusnya dari dulu itu sudah ngasih apa? Susu. Dan itu memang bagus sekali, dan bahkan ada doa khusus setelah makan apa? Setelah minum apa? Susu. Minum teh biasa alhamdulillah. Minum yang lain alhamdulillah. Tapi kalau seandainya minum susu ada doanya Allahumma barik lana fi. Ya Allah, berkahi untuk kami dalam minum susu ini. Wa at'imna khairan minhu. Dan ya Allah, berikanlah kami itu yang lebih baik daripada susu ini. Karena kadang-kadang susu ini Pak ada bertingkat-tingkatannya. Susu kambing sama susu sapi mana lebih sehat? Kambing. Daging kambing sama daging sapi mana lebih sehat? Kambing. Sapi itulah yang buat kolesterol. Kambing enggak. Cuman memang kadang-kadang di kita ini makan sapi kolesterol, makan kambing juga apa? Kolesterol. Kenapa? Karena bumbunya yang salah. Tapi alhamdulillah itu sebenarnya bisa dihilangkan gara-gara sugesti kita saja. Orang tuh bisa sakit gara-gara sugesti. Orang kalau udah meriang, kalau dia bilang aduh sakit ini, sakit betulan. Tapi kalau bilang oh sehat, olahraga, minum soda dan sebagainya, sudah sugesti kadang-kadang. Makanya kita perlu tahu kambing itu sehat dan sebagainya. Minum susu kambing tafadhol, antum cobalah, antum berangkat umrah susu sapi fadhol, susu kambing unta fadhol, yang fresh lo ya, yang 100% itu memang. Tapi kan kalau sekarang antum berbrand itu satu botol berapa harganya? Berapa ya? 12.000. Berapa? 12.000 kalikan 30 berapa? 320.000 satu bulan cuman untuk minum susu. Makanya caranya pelihara kambing etawa. Merah sendiri. Ustaz Syafiq Bahasa Lama, beliau punya kambing memang khusus untuk diperah. Ana jumpa sama beliau di Linggau. Beliau ingatkan ana, Abdurrahman, ana cerita, Ustaz, ana alhamdulillah punya kambing sekarang itu 23. Ana bilang, oh Masya Allah, berapa dulu antum asalnya? Ana dulu asalnya 2, sekarang berkembang ya, saat ada matinya ya harus sabarnya. Nah biasa kata beliau. Sekarang lu 3, Masya Allah. Ana Abdurrahman kata beliau punya 200. Tapi ana tetap melihara kambing etawa yang bisa diperah susunya. Nah kita kalau mau murah melihara apa? Kambing yang bisa
perah, insya Allah berkah. Jadi nggak keluar 350.000 per bulan. Tapi kalau kita masih banyak gajinya, masih cukup dan sebagainya, beli susu untuk menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bukan susu yang di pasaran lo ya. Antum coba lihat istilahnya komposisinya itu kebanyakan gula. Jangan, sudah. Itu kalau sudah banyak gula takutnya diabetes, penyakit gula. Wallahu alam bisawab. Baik, kita kembali ke tema. Ketika itu apa kata Allah SWT? Wa'atadat lahunna muttaka. Zulaikha langsung mempersiapkan tempat sandaran sebelum mereka makan. Ini memuliakan tamu. Naam, sahih. Bahkan dalam agama Islam, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan apa? Tamu. Muliakan tamunya. Jadi kalau ada orang datang, tafadhal akhi, antum fadhal masuk ke rumah. Ayo cicipin apa yang antum bisa. Makanya Nabi Ibrahim memuliakan tamu, dihidangkan dengan apa? 1 ekor sapi. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, ketika itu Masya Allah Nabi Ibrahim kedatangan tamu berupa para malaikat. Berangkatlah Nabi Ibrahim ke istrinya, dan ternyata Masya Allah yang dihidangkan sama Nabi Ibrahim dan juga istrinya Ijlin samin, sapi yang gemuk. Masya Allah. Itu bisa antum praktekkan. Antum melihara ayam, ya sudah, sembelih ayam untuk apa? Memuliakan tamu. Bisa? Naam, bisa. Makanya memang agama Islam itu agama yang paling lengkap. Kalau Zulaikha itu diambil secara taqalid ataupun uruf. Mereka memuliakan tamu itu dari adat istiadat. Tapi kalau dalam Islam memuliakan tamu itu bukan cuma dari sekedar adat saja. Bahkan Islam pun sudah membahas detail untuk memuliakan apa? Tamu. Masya Allah. Dan ana pernah diskusi sama orang Buddha. Jadi ada kumpulan para dokter sama ikhwah-ikhwah, kumpul kami. Masya Allah ya. Ana nanya sama beliau, antum mas, kitab sucinya itu apa namanya? Berapa besar tebalnya? Dia mengatakan, Ustaz, kalau ana di Prabu Muli, kalau kami agama Buddha itu besar kitab suci kami. Itu kalau dikumpulkan itu bisa satu ruangan besar. Makanya kami itu nyimpan cuman sekedar rangkumannya saja. Dari rangkuman ini ada garis merahnya, benang merahnya, itu yang kami pelajari. Itu kata dia. Cuman kondisinya gara-gara cuman rangkuman, banyak perselisihan di situ, kata dia. Akhirnya sampein, antum tahu agama Islam. Agama Islam itu kalau mengumpulkan Al-Quran sama hadis itu tidak satu ruangan. Antum mas yang satu ruangan, ana mau nanya, ada nggak dibahas bab buang hajat? Ada nggak dibahas bab makan? Ada nggak dibahas bab hutang di dalam agama Buddha? Nggak ada, Ustaz. Terus untuk apa sebesar itu? Ana bilang, dalam Islam Al-Quran itu dibahas tentang masalah hutang piutang, bahkan tentang ayat hutang itu dari awal halaman sampai apa? Akhir halaman. Buang hajat dibahas dalam hadis Nabi. Anggaplah hadis-hadis Nabi SAW. Hitung kutubut tis'ah, Sahih Bukharinya, Sahih Muslimnya, Sunan Abi Daudnya, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah. Kemudian ada Muwatta' Maliknya, Musnad Ahmadnya, Sunan Ad-Dariminya. Itu semua kutubut tis'ah kalau dikumpulkan nggak nyampe satu ruangan, tapi semua sudah dibahas. Makanya hampir masuk Islam. Ana tanya, antum mau masuk, masnya mau masuk Islam sekarang? Sebentar, Ustaz, ana pikir-pikir dulu, katanya. Ana pikir-pikir dulu. Jadi masnya ini keraguannya mana? Bagaimana antara Islam sama ini Buddha? Ana nggak bisa jawab, Ustaz, saya nggak bisa jawab. Tapi saya sudah tertarik sama Islam, kata dia. Itu Masya Allah, Islam itu memang agama yang paling sempurna. Yang Zulaikha saja memuliakan tamu itu cuma sekedar taqalid, kebiasaan adat istiadat mereka. Tapi kalau Islam sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu alam bissawab. Taib.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Zulaikha pun langsung ngasih setiap orang, setiap wanita sebuah pisau. Apa kata para ulama? Ternyata ketika mereka memotong buah, nggak terasa sakit ketika mereka potong itu bukan buahnya, tapi apa? Tangan mereka. Kenapa mereka motong tangannya nggak fokus? Disebabkan keluarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi yang kepotong bukan buah tapi tangannya. Antum tahu apa kata para ulama? Mereka mengatakan bahwasanya segala hal itu ketika diuji dengan ujian lawan jenis, insya Allah sulit fokus dalam pekerjaan. Antum cek saja. Setiap orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah lawan jenis, sulit untuk apa? Fokus. Orang bekerja, ada istri yang halal, tapi dia malah cari yang haram, nanti di situ dia nggak akan fokus dengan pekerjaan dia. Antum cek saja. Pejabat semisal, dokter semisal, atau guru semisal, itu sudah hukum bakunya. Bahkan dalam pekerjaan yang paling kecil pun motong apa? Buah utrujah. Buah utrujah nih jeruk. Buah jeruk yang harusnya gampang sekali keluar Nabi Yusuf. Mereka terfitnah dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam, tidak fokus. Yang terpotong bukan apa? Buahnya, tapi tangannya. Makanya kata para ulama, jangan sekali-kali kita itu terfitnah dengan fitnah lawan jenis. Tidak fokus. Pastikan itu. Dan itu dalam pekerjaan kecil, apalagi pekerjaan besar. Apalagi di perusahaan sini, Pak. Perusahaan sini kan kita ngurus pabrik A, B, C, dan D. Yang kita bawahin tuh banyak orang dan sebagainya. Kalau kita gagal-gagal produksi semisal, itu kan hati-hati. Kita lagi kerja sibuk-sibuknya, ya Allah mikirin orang lain semisal, sudah itu akan kacau, nggak fokus. Tapi ketika mereka motong itu, sadar nggak mereka motong tangannya? Tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini menunjukkan gantengnya, masya Allah, Pak. Kalau istri antum lagi motong buah, antum di sampingnya, istri lihat, kepotonglah, anggap saking gantengnya antum, tapi tetap merasakan sakit. Walaupun ganteng, tetap kurang ganteng. Memang ini kita di sebelah sama istri kita lagi motong buah, salah nih. Oke, istri nggak sengaja motong buah karena mungkin kita ganteng, tapi ketika terpotong tangan masih teriak, aduh, berarti gantengnya kita kurang ganteng. Tapi Nabi Yusuf nggak ada yang sadar, hampir sempurna, masya Allah Nabi Yusuf alaihissalam dengan kegantengannya. Dan itu firman Allah SWT, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah membuat bentuk kalian dan Allah sempurnakan bentuk kalian, masya Allah, saking indahnya. Nah itu. Nah sekarang itu Yusuf keluar sekali, langsung salah potong. Istri kita salah potong berapa kali selama kita berumah tangga? Kita nikah semisal umur kita dulu 25 tahun, sekarang kita umur semisal 50 tahun, anggaplah 25, sekarang umur 40, berarti berapa tahun? 15 tahun. Taib. Ketika kita 15 tahun itu, berapa kali istri salah motong buah? Bisa kehitung jari. Berarti kita ini kurang ganteng, itu aja. Nah, itu pun ana yakin istri salah motong itu bukan gara-gara kegantengan kita, bukan. Karena memang silap aja. Kita lagi di luar, bisa-bisanya istri apa kepotong? Tangan. Kali gara-gara banyak hutang, salah fokus dan sebagainya. Naam sahih. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ala kulli di sini, gantengnya Nabi Yusuf itu nggak bisa kita bayangkan. Tapi masya Allah,
Kalau ada orang mengatakan, masa mungkin mereka nggak merasakan sakitnya terpotong tangan dengan melihat Yusuf? Mungkin namsai. Sekarang gini, orang kapan kondisi sulit, dia berangkat ke tempat yang indah, pegunungan, dengan air terjunnya, dia main di situ dan sebagainya. Ana yakin penatnya hidup itu bisa apa? Hilang, nggak merasakan seakan-akan hidup dia lagi terpuruk, dia merasa nyantai aja, merasa tenang, gara-gara sebab pemandangan yang indah. Itulah kata para ulama. Jadi sakitnya mereka para wanita nggak kerasa gara-gara saking indahnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Taib. Itu disebutkan oleh para ulama gara-gara memang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu fa idza huwa qad u'tiya syatral husni. Nabi Yusuf itu telah dikasih oleh Allah setengah keindahan dunia. Itu dimiliki oleh siapa? Yusuf alaihi salam. Taib. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara." Para wanita mengatakan ketika melihat Yusuf, ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim. Ini yang keluar adalah malaikat yang mulia. Pertanyaannya sekarang, ketika para wanita mengatakan, itu malaikat, apakah mereka beriman kepada Allah gara-gara mereka beriman kepada siapa? Malaikat? Jawabannya enggak. Kenapa kita katakan para wanita di Mesir ketika itu nggak beriman kepada Allah? Karena Yusuf sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran Karim, nanti selain ayat ini, apa kata Nabi Yusuf? Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku tinggalkan agama kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Orang-orang di Mesir, mereka nggak beriman kepada Allah dan mereka kufur terhadap hari akhir. Tapi dalam agama mereka tetap ada keyakinan wujud malaikat. Contoh di Petra, kalau antum lihat mereka gambar semisal kuda ada sayapnya. Mereka katakan itu dewa. Dewa itu apa? Malaikat bagi mereka. Mereka meyakini malaikat iya, tapi tidak sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu. Jadi mereka nyebut itu malaikat. Nah, mereka nyebut itu malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Makanya orang-orang Quraisy kalau antum cek, mereka beriman kepada malaikat, beriman. Tapi tidak sebagaimana mestinya. Mereka tahu syaitan, tapi tidak sebagaimana apa? Mestinya. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Perhatikan di sini ayat yang ke-32. Allah berfirman, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Zulaikha berkata, itulah si Yusuf yang kalian hina saya, sebabnya saya tergoda sama Yusuf. Laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Saya yang merayu Nabi Yusuf, tapi ternyata si Yusuf tidak mau sama saya dan dia berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yaf'al ma amuruhu. Kalau seandainya dia tidak mau mengerjakan apa yang saya perintahkan, niscaya aku akan penjarakan dia dan aku akan jadikan dia orang-orang yang rendah. Ini kata siapa? Zulaikha. Coba perhatikan. Masya Allah. Ketika anak Zulaikha mengatakan fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Lihat kan? Yusuf, itulah Yusuf yang kalian hinakan saya. Kalau seandainya kalian bisa melukai tangan kalian gara-gara salah potong, sebabnya sekali melihat Yusuf, bagaimana saya melihat Yusuf sobahan wa masa'a, setiap pagi dan setiap sore saya lihat Yusuf, saya lihat Yusuf, saya lihat Yusuf. Kalau kalian saja bisa salah fokus melihat Yusuf sekali, ya wajar saya kalau seandainya melihat Yusuf berkali-kali. Jadi ini bentuk pembelaan diri Zulaikha terhadap apa yang dia lakukan. Itu caranya siapa makarnya? Zulaikha. Apa kata para ulama? Dan Zulaikha ini makarnya lebih tajam. Karena pembalasannya itu dengan ucapan, tuh, kalian yang salah fokus, baru sekali lihat. Yang kedua, dengan perbuatan. Melukai diri mereka tanpa dilukai oleh Zulaikha sendiri. Masya Allah.
Zulaikha ini mau melukai mereka dengan perbuatan, tapi dengan cara siapa yang berbuat? Diri mereka sendiri. Itulah makar namanya. Itu disebut oleh dalam tafsir Aunur Rahman. Dan itu masya Allah memang wanita seperti itu wanita. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Fas'asam. Dia pun minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu apa yang dia ucapkan kemarin? Ma'adallah. Kalau kita datang semisal di WhatsApp orang wanita yang enggak kita kenal, ucapkan fasta'sam, ucapkan ma'adallah. Ini yang diucapkan oleh Nabi Yusuf. Kita lagi jalan, tiba-tiba lewat siapa? Wanita. Sekarang wanita sudah terbuka, sudah banyak sekarang, nampak betisnya, nampak pahanya, nampak rambutnya. Ucapkan ma'adallah, ma'adallah. Ucapkan seperti itu terus. Diajak, digoda, dirayu oleh wanita, ucapkan apa? Ma'adallah. Aku berlindung kepada siapa? Allah. Coba masya Allah. Tapi na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kan ini sudah pada tahu para wanita bahwasanya Zulaikha menggoda siapa? Yusuf. Masih saja bisa-bisanya Zulaikha mengucapkan apa? Wa illam yaf'al ma'amuruhu. Kalau seandainya dia si Yusuf tidak mau mengerjakan apa yang saya perintahkan, maksudnya apa? Memenuhi syahwatnya Zulaikha. Apa kata Zulaikha? La yuzjananna, maka niscaya aku akan penjarakan dia akan dipenjarakan, wala yakunam minas saghirin, dan dia akan menjadi orang yang kerdil. Apa kata para ulama? Lihat sikap Zulaikha yang terus-menerus teguh di atas kemaksiatan. Orang sudah pada tahu bahwasanya Zulaikha menggoda siapa? Yusuf, masih dipaksa. Ini kan sudah pada datang wanita-wanita dari Mesir yang ada di sekitaran Zulaikha ngumpul. Masih bisa-bisanya Zulaikha itu gampangnya keras kepala di atas kemaksiatan. Masih ngomong. Orang-orang sudah tahu, berita ini nyebar, Zulaikha goda siapa? Yusuf. Tapi masih bisa-bisa terucap la illam yaf'al wa illam yaf'al, kalau seandainya Yusuf tidak mau mengerjakan apa yang saya perintahkan untuk memenuhi syahwat saya, la yuzjananna, niscaya dia akan dipenjara. Masih keras kepala. Maka apa kata para ulama? Ar-ruju' ilal haqqi khairan minat tamadi 'alal batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik dibandingkan keras kepala di atas kebatilan. Sudah. Tapi inilah cari pembenaran diri untuk apa yang dia perbuat dengan cara seperti itu. Na'udzubillah. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam ketika dipaksa untuk memenuhi syahwatnya Zulaikha? Ayat yang ke-33. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada saya harus berbuat apa yang mereka inginkan. Maksudnya memenuhi permintaan siapa? Zulaikha. Daripada saya penuhi permintaan Zulaikha, lebih baik saya dipenjara. Apa kata dia? Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, seandainya engkau tidak memalingkan tipu daya para wanita dari diri saya, maka saya akan condong kepada mereka dan saya akan menjadi orang-orang yang jahil. Baik, kita masuk ke tafsir ayat. Ketika Zulaikha mengatakan kalau seandainya Yusuf tidak mau memenuhi apa yang saya perintahkan, dia akan dipenjara. Dijawab sama Nabi Yusuf, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih saya cintai dibandingkan saya memenuhi apa yang dia inginkan. Akhirnya dikabulkanlah doa Nabi Yusuf alaihi salam. Dipenjaralah siapa? Nabi Yusuf. Ada sebuah riwayat, walaupun riwayat yang dhaif, disebutkan ghafarallahu li akhi Yusuf. Kata Nabi kita Muhammad sallam, semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni untuk saudara saya Nabi Yusuf.
Syaka ila Allah azza wa jalla tulal habsi. Dia mengeluh kepada Allah gara-gara waktu yang begitu lama dia di penjara. Jadi masa tahanan Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Lamanya, masya Allah. Fa'auhallahu ilaih. Maka Allah pun turunkan wahyu untuk Nabi Yusuf. Man habasaka ya Yusuf? Wahai Yusuf, siapa yang memenjarakan engkau? Anta habasa nafsaka haitsu qulta rabbi sinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Bukankah yang memenjarakan diri engkau sendiri? Bukankah engkau yang meminta rabbi sijnu ahabbu ilayya? Ya Allah, saya lebih suka di penjara. Loh, siapa yang minta? Nabi Yusuf alaihi salam. Walau qulta al-afiyata ahabbu ilayya la'ufita. Kalau seandainya engkau mengatakan ya Allah, selamatkanlah saya dari makar mereka tanpa perlu dipenjara, engkau akan dilindungi oleh Allah dari makar mereka tanpa dipenjara. Jadi hati-hati meminta kepada siapa? Allah. Makanya disebutkanlah oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW, la tad'u ala anfusikum. Jangan sekali-kali minta kepada Allah permintaan yang buruk, mendoakan diri kita kepada hal yang buruk. Jangan. Kenapa? Fa innakum la tuwafiquna sa'atan. Tidaklah kalian itu bertepatan dengan sebuah waktu yus'al fiha ata, yang mana permintaan itu dikabulkan, masya Allah, diberikan oleh Allah, maka Allah akan kabulkan di saat itu pula apa yang kalian minta berupa keburukan. Makanya jangan apa? Minta hal-hal yang buruk. Meninggal suami, nampar wajah, ya Allah saya nggak bisa hidup tanpa suami. Ya sudah, akhirnya ketika suami meninggal hidupnya apa? Melarat. Hati-hati. Tanamkan akidah kepada anak kita. Nak, kalau seandainya abah meninggal, kalau seandainya abi meninggal, kalau seandainya ayah meninggal, jangan bersedih, jangan takut rezeki, karena ada siapa? Allah. Sebelum Pak, masya Allah ya, sebelum anak kita itu besar, yang ngasih rezeki selalu siapa? Allah SWT. Ingatkan ke anak-anak kita akan hal itu. Anak yatim banyak di atas muka bumi ini. Hidup gak mereka? Hidup. Ada yang ngasih rezeki? Ada. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan. Jadi jangan kita itu meminta kepada Allah dengan hal-hal yang buruk. Ya Allah, gak apa-apalah, penjarakan saya saja. Akhirnya di penjara. Itu disebut oleh para ulama. Taib, makanya disebutkan di sini la tuqayyid at-talab wa du'a. Jangan kita itu mentakyid doa-doa kita. Contoh, ya Allah kasih saya jodoh berupa fulana. Antum ikat jodoh dengan fulana. Kita nggak pernah tahu apa akhlak si fulana di belakang kita. Di depan orang baik, di belakang apa? Wis na'udzubillah. Ada gitu, ada. Di depan orang akhlaknya bagus, tapi di belakang orang akhlaknya apa? Buruk. Ada nggak seperti itu? Ada. Di depan orang nampaknya saleh, nampaknya salihah, rajin sholatnya, rajin puasanya, ternyata tajam terhadap siapa? Saudaranya lisannya. Ada? Ada. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Jangan ikat doa kita dengan sesuatu hal yang nggak baik bagi kita, atau kita belum tentu kebaikan untuk itu. Contoh tadi, kalau kita meminta diselamatkan dari makar, jangan minta di penjara. Jangan. Minta jodoh, jangan minta jodoh ke fulanah jodohnya, jangan disebut. Itu yang perlu kita ketahui. Bebas saja, karena Allah yang lebih tahu. Allahu a'lam, kita sebutkan. Allah yang lebih tahu atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi perhatikan di sini. Rabbis zinu ahabbu ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada apa yang mereka minta untuk saya memenuhi syahwatnya siapa? Zulaikha. Tapi orang mukmin akan, kalau dikasih cuma dua pilihan. Jadi pilihan ini pilihan yang berat. Jadi semisal contoh di ikrah. Ikrah ini apa? Dipaksa. Engkau kalau tidak mau memenuhi syahwat dia, engkau dipenjara. Orang mukmin akan milih apa? Sudah,
Saya milih opsi kedua. Karena cuma ada dua pilihan. Kata para ulama, kalau kita belajar sejarah, banyak sekali ulama-ulama yang dipenjara. Bahkan Nabi pun juga ada yang dipenjara. Nabi siapa? Yusuf. Ulama ahlu sunnah wal jamaah itu banyak sekali yang dipenjara. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, gimana kondisi beliau di penjara? Syekh Al-Albani rahimahullah meninggal pun Masya Allah dalam kondisi di penjara Al-Imam Ibnu Taimiyah. Mulai kondisi berat. Dan mereka itu nggak ada masalah. Di penjaranya mereka itu mereka merasa tenang. Banyak para ulama menulis semisal kitab tafsir atau kitab fikih atau kitab apa di dalam penjara, selesai semuanya. Karena memang hidup orang mukmin di dunia itu memang apa, di penjara. Maksudnya memang dibatasi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang namanya dunia ini penjara bagi orang beriman. Jadi kalau kita merasa dikekang, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, wajar. Karena memang kita hidup di dunia. Wa jannatul kafir, kalau kita lihat orang kafir kok enak ya, Allah kasih ini, Allah kasih itu, bebas A, bebas B, bebas C. Itu karena memang dunia ini surganya orang kafir. Dari zaman dulu sampai akhir zaman, percaya sama anak, dari zaman ke zaman orang kafir itu dalam kondisi yang nyaman di dunia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika kedatangan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab melihat Nabi SAW kana yarqud ala hasir, ala hasirin lahu. Nabi tidur di atas tikar sampai bekas. Ternyata orang-orang Romawi tidur di mana? Ranjang yang Masya Allah. Itu dari zaman ke zaman, dari Nabi masih hidup dan sebagainya. Kondisi orang mukmin sama orang kafir itu berbeda. Maka nggak perlu kita cemburu terhadap kehidupan orang kafir, sudah. Mereka dengan segala kemewahan dan sebagainya, tapi tetap Masya Allah, Allah tetap kasih bukti ternyata yang paling kaya bukan orang kafir. Orang apa? Muslim tetap. Tapi umumnya banyak orang kafir, tapi tetap yang paling atas orang mukmin. Antum kalau nggak percaya sekarang cek, buka di Google negara paling kaya di dunia. Antum akan muncul negara-negara Timur Tengah. Pertama antum akan dapati semisal Qatarnya, antum akan jumpai Emiratnya, antum akan jumpai astagfirullahaladzim. Sampai negara jiran kita itu masuk negara kaya loh, Malaysia 10 besar itu Malaysia, Brunei Darussalam. Itu antum akan jumpai itu negara-negara Timur Tengah secara umum. Bahrainnya Masya Allah, itu negara-negara kaya semua. Amerika nomor sekian, Inggris nomor sekian, semua negara nomor sekian. Tapi yang paling kaya, antum pernah berangkat umroh kan? Lihat kondisi mobil mereka gimana? Lecet-lecet, peyot ya iya. Kenapa? Nggak berharga bagi mereka mobil. Tabrak aja. Kalau kita ditabrak marah nggak? Ganti. Bagi mereka dunia hina. Tabrak sudah, selesai urusan. Minta maaf, dimaafkan, selesai sudah. Coba kalau kita ditabrak sedikit, cuman nyenggol serempet, nggak sampai peyot, langsung minta ganti. Gantinya pun 1 juta. Ngambil kesempatan dalam kesempitan. Anak pernah ditabrak, ada ikhwan kita Masya Allah badannya besar, beliau pengen jaga anak, peyot mobil anak, Masya Allah. Marah ikhwan nih, langsung merah wajahnya. Keluarlah 2 orang masih muda, laki-laki sama perempuan, suami istri kayaknya, keluar. Maaf Pak, saya nggak sengaja gini-gini. Kata ikhwan, nggak bisa. Ganti ini sampai peyot gimana? Ada yang bilang, akhi, sudah lepas saja. Enggak Ustaz, biayanya berapa dan sebagainya. Nggak apa-apa. Anak bilang, nggak apa-apa. Ada gantinya, anak yakin. Wallahi ada gantinya. Nggak ada ceritanya orang mau nabrak mobil kita karena mobil dia pun bakal apa? Rusak, hancur. Sudah bebasin saja.
Orang mukmin itu kayak gitu kondisinya, tidak pernah gerutu dalam urusan dunia, karena mereka sudah hidup di dunia ini biasa aja. Ana melihara kambing, mungkin kalau sudah ditotal-totalkan, yang kambing ana mati itu sekitar 10-an. 10 kambing, satu kambing paling murah 1 juta. Berarti hilang berapa di ana? 10 juta. Antum tanya sama santri ana walhamdulillah tidak pernah sedikit pun gerutu dan marah sama kehilangan kambing yang sudah mati. Oh, mati ya sudah, dikubur saja. Santri itu ngomong, itu sering. Antum kalau nggak percaya datang aja ke pondok. Itu kalau sudah mati sudah normal gitu loh. Jangan dianggap kayaknya hilang satu kambing, kayaknya ya Allah hilang 1.500.000 semisal. Itu kambing kacang. Gimana kalau kambing besarnya? Itu kadang-kadang na'udzubillah orang mukmin ini dalam urusan dunia terlalu terpatok sama dunia. Nabi Yusuf ya sudah mau penjara. Padahal Nabi Yusuf pertaruhannya meninggalkan istana. Ya sudah, buang saya ke istana, saya tinggal di mana? Penjara. Itu wallah zain, itu akidah, itu ditanamkan. Makanya orang yang paling hidupnya paling tenang, paling nyaman insya Allah santri. Karena terbiasa hidup dengan kondisi susah. Makan tempe jadi, makan tahu jadi, bahkan cuman nasi sama sayur pun jadi, bahkan cuman nasi sama sambal pun jadi. Itu santri. Makanya ketika hidup mereka tamat, susah hidupnya, nggak pernah gerutu. Coba anak kita yang hidup nyantai di rumah dari SMP, SMA, kuliah yang kita biayain dan sebagainya, kita meninggal, aish, seakan-akan lepas hidup semua, iman dia itu seakan-akan dipertaruhkan sama syaitan. Tapi santri ketika dapati bapaknya meninggal, dia nangis. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Engkau ambil wafat, Engkau ambil nyawa ayah saya ya Allah, kasih ganti saya yang lebih baik dari musibah ini. Dia cukup sampai situ, tidak menggerutu sama Allah, tidak pernah mencela Allah, dan tidak pernah takut hilang rezekinya. Akidah itu harus dibangun dari awal, dari kecil itu yang perlu kita pelajari. Makanya Nabi Yusuf diterpa sama Allah berupa ujian dari kapan? Kecil. Dijeburkan kemana? Ke sumur. Kalau seandainya Yusuf dari masa kecil bisa tenang hidupnya ketika masih kecil di sumur, apalagi ketika dewasa di penjara. Pak, orang hidup di sumur itu jauh lebih berat dibandingkan hidup di penjara. Di penjara dikasih makan, di sumur nggak ada kondisinya, nggak ada, sulit kondisinya. Kalau seandainya Nabi Yusuf bisa berhasil bersabar untuk hidup di sumur, apalagi cuman di penjara, itu pun dengan umur yang sudah dewasa, yang sudah mapan. Makanya kita latih anak-anak kita sejak kapan? Kecil. Makanya ada salah satu ustadz kita, Ustadz Khalid Basanama, beliau mengajarkan, makanya kalau kita punya anak jangan tanya nak mau makan apa, nggak usah. Nanti akhirnya kita mendidik anak banyak minta, sediakan saja tahu tempe, nak makan apa yang ada. Siapkan ayam, nah ini lauk kita pagi ini, lauk kita siang ini, makan. Seperti itu. Sesekali boleh antum nanya, tapi kalau tiap hari nanya ke anak maunya ini, maunya itu dan sebagainya, itu nggak mendidik. Kalau sesekali boleh. Contoh, anak antum di pondok kondisi makan tahu tempe terus, kalau bisa jangan pulang di rumah makan tahu tempe. Ajarkan, buat mereka itu tenang, bahagia. Baru boleh ditanya sesekali, nah pulang ini mau makan apa? Ya apa adanya lagi, tahu jadi, tempe jadi. Itu biasanya anak santri. Oh jangan nak yang lain, apa tahu tempe kan sudah makanan kamu sehari-hari. Ayam boleh Bi? Ya boleh, dibuatkan ayam. Itu anak yakin pendidikan itu memang penting dari sejak kecil. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amallahu alam bisawab. Jadi kondisi kita memang kalau seandainya di dunia ini dikekang, kondisi lagi sulit, banyak cobaan, biasa wallahi. Cobaan kita yang Allah berikan untuk kita itu juga dirasakan oleh orang lain. Contoh gini, banyak orang-orang terpuruk dalam kondisi rumah tangganya, ya kan? Ketika istrinya A, B, C dan D banyak marah dan sebagainya, banyak ngeluh sama suami dan sebagainya. Contoh ini, dia merasa seakan-akan cuman diri dia yang Allah kasih ujian itu, seakan-akan cuman istri dia yang na'udzubillah yang mungkin nusyuznya tinggi. Padahal orang lain juga banyak yang diuji seperti itu, tapi ternyata mereka berhasil. Kenapa kita tidak
berhasil. Yang penting cara kita bagaimana terhadap istri. Apa cara pendidikan kita, apa pola pendidikan kita terhadap anak. Kita merasa seakan-akan anak kita yang paling nakal di atas muka bumi ini. Enggak. Anak yakin senakal-nakalnya anak kita ada lagi anak yang lebih nakal. Anak yakin. Cuman bisa nggak kita ngelola haji? Bagaimana cara kita mengelola pendidikan itu? Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau hidup kita sulit, ingat orang lagi banyak disulit. Nabi Yusuf di penjara. Taib, sebelahnya ada nggak yang di penjara? Ada. Dan itu biasa. Dan jangan dianggap terlalu beban seakan-akan hidup kita sampai situ. Taib, kita banyak hutang. Banyak nggak orang bunuh diri gara-gara hutang? Banyak. Taib, kita ada hutang. Kita perlu tahu ada orang lain hutangnya jauh lebih besar. Tapi mereka bisa berhasil melunaskan hutangnya gara-gara mereka kesungguhannya berat, besar. Kita juga harus seperti itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Memang hidup di dunia ini adalah hidup kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan ya. Nah, adzan mungkin insyaallah nanti anak akan lanjut 10 menit langsung tanya jawab. Jadi tolong antum Pak siapkan aja kertasnya nanti untuk ditanya jawab. Insyaallah nanti 10 menit ba'dal isya besok kita tanya apa? Tanya jawab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita lagi. Di sini Nabi Yusuf alaihi salam beliau dipaksa untuk memenuhi syahwatnya siapa? Zulaikha. Tapi ternyata Masya Allah Nabi Yusuf alaihi salam lebih memilih untuk dipenjara dibandingkan untuk memenuhi pilihan Zulaikha. Dan di sini kata para ulama, memang perintah Allah dari dulu sampai sekarang itu berlindung dari fitnah wanita. Makanya kita tahu kalau kejadian Qabil sama Habil itu anak Adam yang pertama, Masya Allah. Qabil sama siapa? Habil. Sebabnya terjadi pembunuhan apa? Gara-gara apa? Wanita. Itu dari zaman yang pertama, Masya Allah. Sampai Nabi Yusuf juga sama. Sampai Nabi Muhammad SAW mengingatkan. Makanya kata beliau, kata Nabi Yusuf, ya sudah, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, saya lebih suka untuk dipenjara daripada saya terkena fitnah wanita. Makanya diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini untuk umat Islam semuanya lah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari fitnah dunia sama fitnah wanita. Apalagi dunianya ada, wanitanya juga mudah tergoda. Kenapa kata beliau fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah Bani Israel pertama kali itu di mana? Di wanita. Masya Allah. Dan termasuk Yusuf anak siapa? Israel. Karena Israel ini siapa? Yakub. Dan seterusnya, Masya Allah. Itu terjadi untuk menghindarkan kita. Nah, kalau Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara agar tidak ada akses dengan wanita, kita juga sama. Di sosial media kalau seandainya ada banyak fitnah wanita, tiba-tiba kita ini di DM Instagram, di inbox Facebook tiba-tiba mengatakan assalamualaikum akhi, salam, nggak usah bilang waalaikumsalam ukhti. Itu kan membuka. Dan juga banyak sekali kondisi kita sekarang. Kalau anak pribadi, walhamdulillah, Facebook anak, Instagram anak, YouTube anak itu dipegang sama istri. Dipegang sama istri. Anak juga megang, kecuali satu, TikTok. Anak tidak megang, istri yang megang full. Anak tidak ada TikTok.
Kenapa kita buka akses untuk istri kita? Agar ada yang mewanti-wanti. Kalau seandainya ada yang DM assalamualaikum akhi semisal, kalau istri kita tahu, tidak mungkin kita jawab waalaikumsalam ukhti. Mau jawab pun rasanya aduh ndaklah, nanti dibaca sama yang di rumah, kan gitu. Itu akses, blokir kalau bisa. Banyak masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, kira-kira antum mau poligami? Ana alhamdulillah Ustaz ada usaha pom bensin. Iya, itu terjadi sama ana. Asal ana dari Surabaya, tap, blok langsung. Sudah blokir, sudah tap. Ini terjadi. Antum kalau mau ngecek DM ana, walhamdulillah istri ana semua blokir wanita. Ada filternya. Itu harus kayak gitu. Nah, apa? Jadi daripada kita jumpa sama fitnah wanita, Nabi Yusuf lebih memilih di penjara. Nggak ada akses wanita masuk untuk beliau. Itu Nabi loh ya, apalagi yang bukan Nabi. Kita orang soleh, apalagi yang bukan orang soleh. Kalau Nabi saja diuji, apalagi kita. Ustadz juga sama. Ustadz nih macam ana itu bisa goyang kalau setiap hari di inbox assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Nah usah dijawab Sunda. Ini apa maksudnya nih? Ana ada terlalu bertele-tele. Antum kalau mau bertanya, tanya intinya. Kalau enggak usah. Apa waktu itu ya? Urusan waris kalau enggak salah ana. Jadi Ustadz suami ana meninggal gini. Habis itu jadi banyak cerita mutar. Ana tanya apa intinya? Sebentar Ustaz, harus ada muqaddimah dulu. Ya apa? Ana akhirnya karena kelamaan sudah blok. Itu memang harus ada kayak gitu. Karena fitnah wanita ini apa? Besar, naudzubillah. Besar sekali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang jauh lebih besar dibandingkan fitnah apa? Wanita. Tidak ada yang lain. Untuk laki-laki fitnah yang paling besar wanita. Makanya kita harus hati-hati. Yusuf yang berani di penjara daripada kena jumpa sama fitnah wanita, kita juga sama. Jangan kita cemplungkan diri kita kepada sesuatu hal yang membahayakan diri kita. Yang na'udzubillahnya, kita ini na'udzubillah ada saja manusia-manusia buat fake account, peminang bidadari, apalagi pencari akhwat salihah. Fake account dibuat untuk memang na'udzubillah mencari gimana. Dia sendiri yang mencemplungkan diri dia ke dalam fitnah. Tapi kalau Nabi Yusuf enggak apa-apa, saya susah makannya, susah tempat tinggalnya, susah tidurnya di penjara, yang penting tidak jumpa sama fitnah apa? Wanita. Masya Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi wanita ini memang berat sekali. Makanya tersentuh sekali wanita di kita, sengaja kita pegang tangan dia. Na'udzubillah. Sengaja. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid. Lebih baik kepala kalian ditusuk dengan paku besi dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya, yang enggak halal bagi dia. Tangan orang tua enggak pernah dipegang. Cuman salam habis itu ke pasar. Orang anak muda sekarang naudzubillah ke mall sama pacarnya banyak pegangan tangan, emaknya sendiri nggak pernah dipegang. Itu terjadi. Itu namanya cinta buta. Dia nggak tahu siapa manusia yang harusnya dia cintai, tapi dia malah perpalingkan cinta dia yang halal kepada yang haram. Cinta orang tua halal dan bahkan berpahala, malah diberikan untuk orang yang haram bagi dia. Naudzubillah, qad syaghafaha hubba. Ini yang terjadi sama Zulaikha. Harusnya dia bisa mencintai suaminya Al-Aziz, cintanya malah dikasih untuk siapa? Yusuf yang enggak halal bagi dia. Naudzubillah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sampai Nabi jaga batasan loh ya. Nabi SAW jaga batasan dengan para wanita.
Bahkan apa kata Aisyah sendiri? Ini Aisyah, ma massat yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qattu. Tangan Nabi tidak pernah nyentuh wanita sedikit pun. Sampai urusan baiat. Kalau baiat laki-laki ke laki-laki itu pakai apa? Jabat tangan kan gitu. Tapi dengan para wanita, innama yubayi'uhunna bil kalam. Tapi kalau untuk baiat wanita, wanita baiat kepada Nabi itu cukup dengan apa? Kalam, ucapan saja, nggak ada jabat tangan. Sekarang banyak, na'udzubillah, tokoh-tokoh agama pakai sorban dan sebagainya, salaman dengan apa? Jamaah wanitanya, masya Allah, akhwat-akhwat, iya, nyari berkah katanya. Berkah apa yang dicari? Itu sudah kena apa? Tusuk paku itu lebih baik dibandingkan dia sentuh. Pernah kejadian, anak ngisi di Singapura waktu itu, ngisi kajian umat. Tiba-tiba ada satu syabah, satu pemudi datang ke depan. Ustadz, ayo kita foto. Ana bilang, jangan, minta foto berdua. Ayo Ustadz kita. Lah, Ana bilang nggak boleh. Ana bilang, foto saja, nggak nyentuh lo ya. Kita harus hindari, apalagi nyentuh tangan. Nggak ada gunanya foto-foto. Kalau ikhwan sama ikhwan ahlan, Ana nggak pernah nutup itu. Fadhol. Tapi kalau seandainya sampai seperti jabat tangan, foto apa dan sebagainya, aduh, itu harus dihindarkan. Itu fitnah wanita, memang fitnah yang besar. Jadi memang laki-laki itu cuma dua fitnahnya yang paling besar, harta sama wanita. Ketiga itu fitnah jabatan, tahta. Tapi banyak manusia tidak memiliki apa? Jabatan. Tapi harta insya Allah ada saja. Wanita juga banyak yang kena, na'udzubillah. Ya tadi, harta dan wanita. Itu yang kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnah wanita. Wallahu a'lam bissawab. Ini sampai sini, insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh memindahkan makam dengan alasan tidak adanya keluarga satupun di tempat rantau bekerja, sehingga makam salah satu anggota keluarga yang meninggal dipindahkan ke kampung halamannya? Syukran atas penjelasannya, jazakumullah khairan. Tidak usah. Nabi SAW kampung halamannya di mana? Mekah. Kuburan Nabi sekarang di mana? Di Madinah. Ada nggak dipindahkan kuburan Nabi kita Muhammad SAW? Tidak. Biarkan sudah. Untuk apa dipaksakan dipindahkan ke tempat kampung halaman kita? Toh juga kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Nyampe nggak doa kita? Nyampe. Kita mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuburan abah kita semisal di Sungai Baung, kita semisal di Medan. Kita doakan di Medan, orang tua kita di Sungai Baung. Nyampe nggak? Nyampe. Yang penting tuh doanya. Yang penting apa? Doanya. Kita bersalawat, berdoa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Indonesia, di Sumatera Selatan. Nabi di mana kota? Madinah. Kita salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyampe enggak untuk Nabi? Nyampe. Sudah doakan saja. Jadi enggak perlu harus ada acara dipindah-pindah, zalim kita. Itu udah rumah dia. Sekarang ini, kita mau enggak rumah kita digusur? Rumah kita digusur, dihancurkan, mau nggak? Nggak mau. Apa kata Nabi kita Muhammad? Fa inna dalam sebuah hadis, fa inna kasra idhamil mayit ka kasrihi hayya. Kita mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu seperti mematahkan dia ketika masih hidup. Kiaskan dengan yang lain. Makanya kita pijak kuburan orang yang sudah meninggal itu seakan-akan kita pijak tubuh dia ketika dia masih hidup. Makanya nggak boleh menginjak kuburan, dudukin kuburan, nggak boleh. Kita harus hormati. Sama juga kalau kita gusur rumah dia di dunia, dia marah, maka jangan digusur ketika dia sudah meninggal. Nggak ada faedahnya. Itu yang perlu kita ketahui. Biarkan saja, cukup doakan, karena doa kita untuk mayit itu sampai. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah kita mengajarkan anak kecil untuk berpuasa Ramadan setengah hari sebagai bentuk tarbiyah, padahal boleh jadi satu hari full juga kuat? Sekalian satu hari kalau kuat. Sayang, takutnya nanti dia terbiasa dengan yang setengah hari. Makanya disebut dalam hadis yang sahih,
Ana lupa sahabiatnya, dia mengatakan saya memberikan mainan untuk anak saya untuk berpuasa. Bisa dikasih mobil-mobilan dan sebagainya. Kalau bisa 1 hari, kenapa setengah hari? Takutnya nanti kebiasaan puasa cuman setengah hari. Padahal zaman dulu tidak ada istilahnya puasa setengah hari. Tapi kalau saya memang nggak kuat, nian masih kecil, ya sudah biarkan anak kecil, karena tidak ada hukum untuk puasa. Tapi kalau mau ditarbiyah sekalian 1 hari. Kalau nanti, jadi jangan dipatok setengah hari, patok sehari. Kalau nggak kuat, batalkan. Gitu. Kita seandainya punya anak kita bilang, nak nanti makannya kalau sudah maghrib jam 6. Ternyata jam 3 tuh udah ngeluh. Ya sudah nak, fadhal minum, nggak apa-apa. Jadi nggak dipatok setengah hari, semampu ya. Oke, jam 3 fadhal minum nak. Minum, ayo minum. Nanti kalau mampu jam 2, ya sudah, fadhal nak minum jam 2. Jadi jangan dipatok setengah hari, nanti takutnya ada pemikiran cukup puasa setengah hari. Jadi seperti itu, Allah alam bisawab. Ustaz, apa keutamaan shaf pertama? Banyak keutamaannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fis sufufil awwal." Kalau seandainya mereka mengetahui apa pahala besarnya pahala shaf yang pertama, lastabaku alaihi, maka mereka itu akan berlomba-lomba menuju shaf yang pertama. Kenapa? Karena para malaikat itu doakan untuk orang-orang yang shaf di pertama. Nabi SAW bersabda, innal malaikata la yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya para malaikat itu bersalawat untuk orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Malaikat bersalawat itu dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunkanlah untuk mereka dosa-dosa mereka dan rahmatilah mereka. Doanya malaikat mustajab bukan? Mustajab. Maka kita berusaha untuk berada di shaf yang pertama. Wallahu alam bishawab. Bismillah Ustaz, istri saya meminta hak nafkahnya untuk operasional rumah tangga dengan sejumlah uang. Sejumlah uang tersebut saya penuhi. Dari sisa uang tersebut digunakan untuk berdagang. Saya ikhlas dengan sisa uang itu digunakan untuk berdagang. Adakah hal-hal yang harus saya perhatikan sehubungan dengan hukum-hukum yang terlarang? Jazakumullah khair. Enggak ada masalah. Kalau seandainya uang kebutuhan kita sehari-hari dalam hitungan sebulan itu semisal 1.500.000 contoh, ya sudah kasih 1.500.000. Ada sisa 200.000 untuk dia dagang, itu dalam bentuk ihsan, perbuatan baik kita yang kita lebihkan untuk istri. Macam kita ngasih lebih uang jajan untuk anak kita, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Itu dibolehkan dalam agama Islam. Wallahu alam bishawab. Beri nasihat kepada anak yang masih ragu untuk menikah dengan alasan merasa belum cukup bekal karena gaji kecil. Berapa gaji antum di sini? Baik. Gaji kecil. Nggak perlu risau dengan gaji kecil. Wallahi nggak perlu risau. Ana pribadi nikah waktu itu diminta sama abi ana, nak nikah ya semester ini. Ay, Pak, calonnya siapa? Nanti kita cari, kata abi ana. Tapi ia mau nikah kan? Ahlan, siaplah. Siapa yang nggak mau nikah? Ana masih kuliah, masih mahasiswa di SD Imam Syafi'i Jember. Nggak tahu dan sebagainya. Tapi ana wallahi ana uksim billah, rezeki ana bertambah sejak ana menikah. Makanya para sahabat mengatakan iltamisul ghina bin nikah, carilah kecukupan kekayaan dengan cara menikah. Nambah anak, nambah rezeki. Naam sahih, karena anak kita itu tidak makan rezeki kita, tapi rezeki kita itu udah ada untuk kita, rezeki anak kita juga sudah ada untuk dia. Makanya rezeki anak kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu sudah. Jadi nggak perlu takut masalah rezeki. Terus gini, siapa tahu dengan cara menikah ternyata jabatan kita apa? Naik, nggak ada yang tahu. Ana dulu di SCDI habis nikah, entah kenapa jualan ana kok laku, diundang kemana-mana, punya relasi akhirnya. Relasi, Ustadz ana beli sepatu, Ustadz ana beli tasnya. Ana kan dulu jualan tas, masih mahasiswa. Ana ngisi kajian ke sana, rame kajian, terbentuklah relasi. Ketika ana posting langsung mereka minta beli. Itu seperti itu. Itu sejak menikah. Jadi tidak perlu takut rezeki
takut menikah gara-gara gaji kecil. Duh, ana yakin antum nikah masih bisa makan kok, insya Allah masih bisa apa? Makan. Jadi nggak usah takut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sekarang banyak sekali ustaz-ustaz di media. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari mereka atau ada istilah ambil yang baik buang buruknya? Taib, ambil baik buang buruknya itu tidak bisa kalau seandainya kita tidak tahu. Kita kan belajar, tidak tahu apa-apa. Gimana cara kita bisa membedakan baiknya sama buruknya? Sedangkan kita nggak tahu, kita masih belajar. Terus gimana? Pilih-pilih. Makanya Nabi SAW, para ulama mengatakan al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Lihat dari mana kalian ngambil agama. Anda ambil contoh, banyak di media orang-orang tak bisa bahasa Arab diustadkan. Wallahi sahih. Sekarang antum mau belajar Al-Quran yang berbahasa Arab dari ustadz yang nggak ngerti bahasa Arab. Ini gimana? Antum bilang ambil baiknya buang buruk ya. Dari mana antum tahu kalau antum masih belajar? Nggak bisa ceritanya murid itu bisa menghakimi gurunya. Oh ini salah gurunya, rumusnya salah. Orang dia masih belajar. Antum nggak akan bisa menghukumi, oh dokternya salah, resepnya salah, obatnya salah, karena kita tidak tahu kedokteran. Yang tahu obat yang diresepkan sama dokter ini salah, siapa yang tahu? Ya dokter. Makanya harus pilih-pilih dalam urusan menuntut ilmu. Jadi seperti itu. Jangan ambil baiknya buang buruknya. Gini aja. Contoh lo ya. Udah lah, nggak usah nak kasih contoh karena waktu itu anak dapat contoh ini agak sedikit tajam. Udah gini aja lah. Ini anak dapat dari kawan anak. Ada rice cooker, ya. Rice cooker isi apa nasi. Kemasukan semisal teh cicak 2. Tai apa? Cicak. Banyak manusia secara awam pakai nggak kaidah ambil baiknya buang buruknya. Itu tai cicak yang kecil. Apalagi kalau tai kucing. Semisal contohnya aja. Itu kan berat, Pak. Mungkin nggak kita pisahkan? Berat. Itu tai cuman kotoran apa? Cicak saja. Banyak orang jijik, nggak mau ngambil. Kenapa? Karena kaidah ambil baik buang buruknya secara logika kita itu nggak diterima manusia aslinya. Itu yang perlu kita ketahui karena kita ngambil ilmu dari dia. Macam gini, susu. Oh biarkan susu-susu yang palsu berterbaran di mana di pasaran. Ambil baiknya buang buruknya. Ada pemerintah kita diam-diam aja enggak. Akhirnya keluar susu kental manis nggak boleh dibilang susu karena semuanya gula. Akhirnya dibilang kental manis atau krim saja. Kenapa berbahaya? Oh nggak apa-apalah, biar masyarakat yang nerima ambil baiknya buang. Nggak bisa. Tetap harus di-cut itu. Itu kalau masalah kesehatan aja seperti itu, apalagi masalah agama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, banyak kaum musliman ini muslimin atau muslimat? Ustaz, banyak kaum muslimin nih kayaknya berwudu tapi mentang-mentang air banyak, tingkat buka keran mereka buka besar-besar. Bagaimana hukumnya? Nah ini masalah, masya Allah. Wudu itu boros, mentang-mentang air banyak. Gimana hukumnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Ini kata Anas. Nabi sallallahu itu wudu dengan satu mud. Satu mud, Pak. Wudu satu mud. Gampangnya itu macam satu gelas. Satu mud. Satu mud. Atau bahkan maksimal satu sok sampai 5 amdad, 5 mud. Satu sok ini 4 mud. Apa kata para ulama? Bisa nggak kita itu wudhu dengan satu gelas? Mandi dengan 5 gelas? Kita mandi 5 ember.
Bak mandi itu naudzubillah dibuka kerannya habis-habis, jebur. Nabi SAW hidup di kota Makkah dan Madinah. Air Zam-Zam itu tidak pernah terputus di kota Makkah dan Madinah. Banyak terus disuplai. Nggak stop, nggak bisa stop air Zam-Zam itu. Saking banyaknya air. Tapi ternyata orang yang paling hemat air siapa? Rasul SAW. Sampai kita hidup di pinggir pantai pun wudhu harus tetap hemat air. Minimal kita tunjukkan sikap kita bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Wallahu alam bissawab. Bagaimana posisi kaki makmum yang masbuk ketika di rakaat terakhir imam? Tawarruk atau iftiras? Taib. Al-Imam Syafi'i rahimahullah madhabnya itu tawarruk ngikutin imam. Madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Ahmad la. Madhab Imam Ahmad iftiras. Tapi madhab Imam Syafi'i ikut imam. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi seperti itu. Jadi ikut tawarruk. Ini khilaf para ulama. Kapan makmum masbuk berdiri untuk menyempurnakan sisa rakaat setelah imam salam 1 kali atau 2 kali? Asalnya 2 kali. Walaupun 1 kali sudah sah salatnya, tapi imam belum menyelesaikan salamnya. Selesaikan dulu salamnya baru ngikut imam, selesai salamnya baru kita bangkit. Jadi seperti itu. Namullah alam bisa ikuti imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akikah apakah wajib kalau orang tua tidak mampu? Salam. Taib, akikah ini tidak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-ghulamu murtahanun bi akikatihi. Anak kecil itu, anak bayi itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi hukumnya wallahu alam, yang sahih itu jumhur para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib, walaupun ada ulama yang mewajibkan. Seperti itu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau pelaku riba dan mereka tidak mau meninggalkan riba dengan alasan tidak punya uang? Berarti dia menganggap Allah itu imma bakhil, yang kedua dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak kaya. Allah itu fakir. Itulah kenapa orang-orang Yahudi main riba terus, karena mereka mengatakan innallaha fakirun. Karena Allah apa? Fakir, miskin. Jadi kalau kita keluar, Allah nggak ngasih apa-apa untuk kita. Itu yang ada di benak orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita nggak mau keluar, apa alasannya? Seakan-akan Allah ini kaya tapi bakhil, nggak ngasih rezeki. Yang kedua, imma kita meyakini bahwasanya Allah itu apa? Fakir. Na'udzubillah dari kedua keyakinan ini. Ya sudah, keluar saja. Percuma banyak duit tapi tidak berkah. Antum mau contoh? Banyak orang-orang duitnya banyak tapi dengan cara Allah kasih musibah, keluar juga duit dia banyak. Anak sakit. Anak yang cerita ini, anak sebut saya namanya Pak Mahmud hafizahullah, kawan seperjuangan kita. Beliau yang ngantar anak dakwah kemana-mana ketika anak dulu di Jawa. Beliau kepala cabang di salah satu bank konvensional. Beliau ngomong sendiri, dulu ketika anak kepala cabang bank, duit anak Ustaz melimpah ruah, tapi dengan cara Allah terus keluarkan fulus anak. Tiap bulan anak-anak pasti sakit. Sekali sakit keluar biaya itu sampai jutaan Ustaz. Sampai apa kata dia, terakhir anak yang sakit harus operasi, anak jual mobil Avanza anak untuk nutupin biaya rumah sakit. Ketika anak keluar dari bank konvensional, anak cuma bantu-bantu pondok pesantren, ternyata anak-anak tidak pernah sakit, Masya Allah. Berarti menunjukkan patokan kita bukan banyak-banyakan, tapi cukup ataukah tidak cukup. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, apa bacaan terpendek doa iftitah yang biasa dibaca imam? Ya terserah imamnya. Tapi yang paling pendek Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Itu paling pendek insyaallah dan sah. Seperti itu, Allah alam. Taib ini sudah dibahas belum sama ustaz-ustaz yang dijepit ini? Belum ya? Oh, nah, taib. Kalau belum kita bahas. Taib. Mengapa Allah menyebut dirinya dengan bahasa kami di dalam Al-Qur'an, Ustaz? Nah, banyak syubhat datang. Allah menyebutkan Allah menyebutkan semisal wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad syair. Kami
Seakan-akan kata mereka, oh Allah nyebutkan kami berarti Tuhan itu banyak. Kena nggak syubhat? Kena. Apa jawaban kita? Kami penyebutannya itu adalah dalam bentuk penghormatan, pengagungan. Contoh gini, Presiden mengatakan kami telah memutuskan bahwasanya tidak boleh A, B, dan C. Kami. Padahal yang lain cuma musyawarah. Keputusan dari siapa? Presiden. Kami memutuskan, yang memutuskan satu orang, yang lain cuma musyawarah saja. Apa kata para ulama? Kami di situ bukan lil adat, bukan untuk jumlah, tapi untuk penghormatan, ta'zim. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam. Macam mana kita sering ngomong, ya tadi kami dari pasar. Kita ngomong gitu. Ustadz, antum dari mana? Oh, kami dari pasar. Palu sendiri. Itu bisa dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Antum, anta, antuma, antum itu untuk jamak loh ya, untuk lebih dari tiga atau lebih. Kita nanya sama Ustadz, antum sudah makan? Harusnya apa? Anta. Tapi dalam bahasa Arab antum itu digunakan untuk apa? Lita'zim, untuk menghormati. Jadi bukan cuman untuk lil adat jumlah. Wallahu alam bissawab. Ustaz, ajarkan kami cara beriman terhadap takdir baik dan takdir buruknya. Satu majelis kita ini. Insya Allah kapan-kapan ada kesempatan anak akan jawab insya Allah. Nah, sudah habis. Alhamdulillah pas 8:30. Alhamdulillah. Insya Allah pertanyaan terakhir. Insya Allah masalah itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan insyaallah pertemuan berikutnya. Wasallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.